Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dwindi Putri Cufara, SSN MSN, salah satu dosen program studi seni tari jurusan seni pertunjukan pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Tata Rias dan Busana Tari. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek yang diperuntukkan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Tata Rias dan Busana Tari ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa dalam menata rias wajah dan busana dari tari-tarian yang ada di Indonesia. Memuat teori dan praktek tentang teknik penataan busana tari tradisi maupun tari kreasi yang didukung oleh penataan rias, cantik panggung, gagah panggung, dan rias karakter. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan berbagai penataan busana tari, baik tari tradisi maupun kreasi dari berbagai wilayah di Indonesia, dan mampu menginovasikannya kembali menjadi bentuk busana tari baru maupun karnaval. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempresentasikan hasil inovasi penataan rias dan busana tari dalam bentuk peragaan rias dan busana tari ataupun fashion show. Berdasarkan kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain yaitu yang pertama penataan alis dan karakter alis, yang kedua rias cantik dan gagah panggung, yang ketiga rias karakter tua dan efek luka, yang keempat rias karakter hewan dan tumbuhan atau flora dan fauna, yang kelima penataan busana Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan. Yang keenam, kreasi busana. Dan yang ketujuh, peragaan rias dan busana atau fashion show. Materi pembelajaran tersebut dilaksanakan dalam model perkuliahan tatap muka langsung selama 16 kali pertemuan dengan menggunakan metode demonstrasi dan team-based project. Metode demonstrasi digunakan oleh dosen dalam memberi materi praktikum dengan cara memberikan pengetahuan melalui pemaparan materi, yang dilanjutkan dengan mempraktikkan teknik merias dan menata busana. Kemudian diikuti oleh seluruh mahasiswa. Dalam proses praktikum, dosen berperan sebagai fasilitator ataupun instruktur yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Di sesi akhir, dosen memberikan umpan balik sebagai penguatan kemampuan mahasiswa. Pada setiap sesi pertemuan, mahasiswa dituntut untuk membuat video konten before dan after. Selain untuk memberi ruang ekspresi generasi muda yang akrab dengan media sosial, kegiatan pembuatan konten ini juga digunakan sebagai media evaluasi mandiri, di mana mahasiswa dan dosen dapat mengevaluasi hasil praktik setiap sesi dan diberi penguatan oleh dosen melalui saran serta arahan lebih lanjut. Metode project dilaksanakan melalui penugasan yang dikerjakan secara kolaboratif oleh mahasiswa dengan mencapai kemampuan akhir, yaitu melakukan peragaan inovasi rias dan busana tari. Project dikerjakan secara berkelompok yang dibimbing dan dievaluasi oleh dosen. Evaluasi pada mata kuliah dilakukan melalui 5 model, yaitu kuis yang berbobot 5%, tugas mandiri yang berbobot 5%, ujian tengah semester berbobot 15%, ujian akhir semester berbobot 25%, dan proyek berbobot 50%. Kuis dilaksanakan dalam bentuk pertanyaan tertulis. Tugas mandiri dilaksanakan dalam bentuk penerapan penataan alis terhadap model atau orang lain melalui pengumpulan video. Ujian tengah semester dilaksanakan dalam bentuk praktek rias wajah sesuai dengan tema yang dipilih, dan ujian akhir semester dilaksanakan dalam bentuk penataan busana kreasi sesuai dengan tema yang dipilih, serta proyek dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peragaan rias dan busana tari yang telah dikreasikan melalui fashion show. Demikian dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Tata Rias dan Busana Tari. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran sesi ke-6 dengan materi rias karakter tua yang dilaksanakan di Studio Seni Tari ISBI Aceh. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai perkuliahan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar? Baik, sebelum kita memulai kuliah kita siang hari ini, baiklah, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berjalan lancar. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu absen dulu. Anjali Putri, Ibu. Aina Mutia, Ibu. Diki Martin Foto, Ibu. Sudah ya. Oke, siapa lagi tuh? Diki aja, sama Foto ya. Intan Malinda, Ibu. Mardia, Ibu. Nia Ramadhani, Ibu. Sehat Mardia? Sehat. Terus kembali. Capek ya? Iya, Bu. Terus ada. Selanjutnya di pertemuan ke-6 ini kita ada rias berguna busana tari kita kali ini yaitu rias karakter tua. Ya, seminggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana rias gagah panggung, cantik panggung. Jadi saatnya sekarang kalian menjadi tua. Ya. Jadi kita sebagai seorang seniman tari, kita tidak hanya mempelajari bagaimana yang rias cantik dan gagah. Jadi kita juga belajar tentang karakter tua. Ya. Adapun tujuan pembelajaran dari karakter tua ini yaitu kita agar kita mengetahui bagaimana bentuk dan cara merias wajah dengan penataan rias karakter tua. Nah, sebelumnya apa itu alat dan bahan yang kita gunakan kira-kira? Kalau di gagah panggung dan cantik panggung kan kita banyak menggunakan warna ya. Kalau di tua kira-kira menurut kalian apa? Siapa yang jawab? Kalau spesialisnya kira-kira warna apa? Lalu apa lagi kira-kira untuk penambahan misalnya wajah keriput, wajah apa ya? Tirus atau kurus, apa kira-kira? Kontur ya, kontur ya. Kita biasa banyak menggunakan kontur atau shadingan di wajah. Kalau di rias tua ini dominan warnanya itu coklat dan putih. Jadi kita banyak mengkombinasikan dua warna itu aja. Jadi ada kerutan. Kerutan itu dominannya ada di dahi, ya, mata, pipi, hidung, mulut, dagu dan leher. Sebagai seberapapun kita mencoba untuk operasi plastik di wajah, tapi leher itu tidak bisa menipu. Ya. Jadi kita bisa melihat orang itu bagaimana usianya, lihatlah di lehernya. Karena bagian anggota tubuh yang susah untuk di operasi plastik dikencangkan adalah bagian leher. Karena kalau dikencangkan leher kayak kita begini ya. Maka bagian tubuh wajah ini yang nggak bisa dioperasi itu leher. Jadi kelihatan lehernya. Makanya orang banyak yang operasi wajah untuk menutupi dari kerutannya itu leher itu dikasih shawl. Ya. Selanjutnya perubahan yang terjadi pada wajah tua ada perubahan rambut. Ada rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis itu bagi laki-laki. Ada perempuan yang kumis? Ada. Dan ada perubahan gigi. Ada gigi ompong dan gigi hitam. Bu, kan kalau di rias tua ini kan perubahan warna rambut itu biasanya kita kan menggunakan body painting. Ya. Selain body painting, alat apa yang bisa digunakan untuk Oke, biasanya kita memberikan efek putih pada rambut yang ada di wajah itu alis dan segala macam. Itu kan kita pakai body painting atau eyeshadow putih. Selain itu kalian bisa menggunakan bahan alternatifnya adalah apa? Odol ya. Tapi coba cari odolnya yang itu tidak mie. Kalau odolnya mie nanti kalian kepanasan. Apalagi bagian area mata itu sangat sensitif ya. Bagian area mata kita. Kalau kita kasih odol yang mint, takutnya nanti mata kalian berair aja, perih. Jadi carilah odol putih yang tidak mint. Ya. Ya kalau hitam kita pakai eyeliner biasanya. kalau misalnya kan tua yang agak sedikit beruang Beruang ya, beruang.
Apa pentingnya Bu? Padahal kita pura-pura ditari Bu, harus cantik-cantik atau di atas panggungan gitu ya. Jadi selain capaian dari mata kuliah tata rias ini kalian kan harus bisa ya menguasai tidak hanya dari cantik panggung aja, tapi juga kalian mampu memberikan atau mempraktekkan rias karakter yang lainnya, termasuk nanti kita ada selanjutnya karakter lain. Yang pastinya di mata kuliah tata rias ini ada kontribusinya terhadap mata kuliah lain. Nanti kalian di semester 7 kalau tidak salah saya, kalian ada mata kuliah namanya analisis gerak dan karakter. Nanti di sana kalian akan memunculkan macam-macam karakter yang ada. Tidak tertutup kemungkinan nanti ada karakter tua. Nanti kalian akan dituntut juga bagaimana tidak hanya bergerak seperti orang tua, tapi kalian juga dituntut bagaimana merias wajah kita yang muda menjadi tua. Ada busana, nih bisa kalian lihat. Ada bawa? Busananya yang kita sepakati minggu lalu. Dan sudah juga ada. Oke, layar bisa, sarung bisa. Yang laki-laki biasanya pakai kuliah ke peci ya. Ini busananya. Adapun indikator penilaian itu pastinya kalian melihat diri kalian sendiri secara mandiri, sketsa kerutan dan shadingnya, bagaimana cara biar lebih samar, aplikasi make up secara bertahap dan dokumentasi before afternya jangan lupa. Oke, kita mulai praktek. Sebelum nanti kalian praktek mandiri, pastikan itu dulu di depan, memberikan tutorialnya. Kalian mau video boleh juga atau foto nanti silakan. Langkah pertama biasanya kita tentu harus bersihkan wajah, ya, bersihkan wajah dari noda-noda. Selanjutnya kita aplikasi foundation. Kalau kita gagah panggung atau cantik panggung itu kita pilihlah foundation yang lebih cerah daripada kulit kita. Tapi kalau efek karakter kuat, pilihlah yang warna foundationnya lebih gelap, ya, lebih gelap daripada wajah. Oke, tetap seperti biasa kita menggunakan contour. Ya, biar lebih kelihatan apa dia peok ya. Nenek gemoy ya. Kalau biasanya kita kalau rias cantik itu kan kita berasnya ke atas ya. Kalau untuk tua kita ke bawah, perlahan. Dan bisa bantu ibu sebelah sana aplikasikannya. Ya, Sofia. Oke, paham ya? Pemasangan contour di pipi dan dahi, lalu hidung di sini kita tetap beri shading pesak mancung, tapi di depannya kita beri ya sampai diberi coklat juga. Udah kendor semua ya. Oke, ini dan itu ada di bawah mata. Gunanya apa? Kira-kira? Ya, berkantong matanya. Jadi nggak Doraemon aja ada kantong. Mata orang tua pun ada kantong. Ada apa nih? Gas contour tadi kita gunakan padat-padat yang agak coklat.
Dikelurkan atau di ini ya? Apa namanya? Ditegakkan. Coba dikelurkan aja. Lihat kan nggak garis dari ini? Coba ditegakkan. Tegakkan. Gak apa-apa kalau lototin ibu gak apa-apa. Gimana? Nah ya, ini dia. Ditegakkan ini baru bisa kelihatan garis. Berarti bisa gitu ya? Ya, kita ngikuti itu garisnya. Oke, kita garis dulu, nanti baru kita tambah dengan eyeshadow. Coba contoh apa? Garis-garis wajah si Rizka. Coba, coba dulu. Coba kamu senyum. Iya, senyum. Senyum coba di sini. Nah, kamu udah ada garisan yang tinggal meneruskan. Jadi di bawah mata seperti ini. Lalu ada di garis senyum. Yang lain? Ya, Anjali. Coba, depan. Oke, ini kita ada di dagu. Coba kamu itu. Kayak orang tua ini dia. Jogi ini kan, jogi. Ya, ini kita garis dia ke bawah. Nah, dari sana. Ya. Ini kan udah ada kelihatan ya garis-garis bibirnya. Kita tinggal melanjutkan. Kira. Oh, ya, itu ditarik ke atas dan tarik ke bawah. Dari sini. Oh, ini. Dari dalam. Nah. Dari dalam keluar. Oke. Ini garis di bibir bisa dilihat ya pada layar. Seperti itu dia. Oke. Lalu kita beri garis di kelopak mata. Oke. Kita lanjut. Setelah kita beri garis-garis, baru kita arsir atau kita beri eyeshadow di garis tersebut. Eyeshadow warna coklat. Biasanya kalau orang tua itu banyak ya, kalau saya lihat nenek-nenek itu ada tahi dan lalat. Jadi kita bisa gunakan apa? Kita bisa kasih efek tahi lalat itu terserah mau di mana. Apakah di dagu, ya? Apakah di pipi. Ya. Jadi coba kita aplikasikan di sini aja. Kita lanjut ke efek apa tadi? Rambut. Kita bisa pakai body painting, eyeshadow putih atau odol. Ya. Ada alisnya. Kita pakai gelas alis lebih mudah, atau kalian bisa gunakan pas apa ya? Sikat gigi. Lanjut, tahap terakhir itu ada efek kalau yang emas sama yang silver tadi kasihlah aluminium foil tadi. Nih, coba ininya ya kita kasih. Coba lihat kamera gigimu.
nilai? Siap ya? Oke baik, itulah dari hasil pertemuan ke-6 kita. Dia sekarang tertua. Sebelum ibu tutup, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan kembali apa sih yang identik dengan rias karakter tua? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa? Ya, Anjali? Kerutan. Ya, kerutan atau garis-garis di wajah. Lalu apa lagi? Gigi ompong bu, ada sama rambutnya bu yang putih. Oh ya, adapun rambut yang di wajah, rambut yang di area wajah kita itu berubah warna menjadi putih. Giginya ompong. Ya, ada gigi ompong, ada gigi emas dan ada gigi silver ataupun perak. Ya, ibu harap apapun yang ibu berikan hari ini bisa diaplikasikan nanti. Ya, untuk minggu depan kita masuk materi karakter hewan dan tumbuhan. Jadi untuk mengenai busananya silahkan mungkin dari sekarang mulai dicari apa kira-kira yang mau kalian kreasikan dulu. Sederhana aja, nggak perlu yang ribet karena yang tuntutannya yang kreasi busana itu nanti di UAS kita di 2016. Paham ya? Paham. Jadi minggu depan kita apa? Tumbuhan dan warna ya, tumbuhan dan hewan. Sekian dari ibu pertemuan ke-6. Tetap jaga kesehatan. Maaf kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah tata rias dan busana tari. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dame un ger. ¿Un qué? Un ger. ¿Un qué? ¿Un qué? Un ger. ¿Un qué? Un ger. ¿Un qué? Un ger.别墅里面唱 K，水池里面饮龙鱼。Pikir apa saya masukkan setiap saring nona dildo gandeng. I just flip the switch.